di Iya. Usahakan nanti LCD-nya terlihat ya Bu, sama siswanya ya Bu. oh Iya. ya terlihat LCD. Oh, terlihat LCD-nya? Terlihat sudah terlihat ya. Ya, ya Bu. Iya. Iya, Iya, Bu. siswanya juga sudah terlihat, sudah bagus. Iya, Bu. Iya. Terima Karena kasih. seperti tadi punya teman-teman itu ada yang siswanya nggak terlihat sama sekali, yang terlihat hanya gurunya saja. Iya, Ibu. Seperti Ibu Nining tadi. Iya. Tapi suaranya kemudian menghilang itu, saya Iya, sampai Ibu. iya. Iya, Kemudian ya ini pentingnya observer ya Bu, nanti bisa mengingatkan sebelumnya. Jadi sebelum dimulai dicek dulu, observernya membantu seperti itu. iya, iya, sudah Bu, sudah dipersiapkan memang dari tadi. Iya. Semoga tidak padam lagi listrik, Bu. Amin, mudah-mudahan. Ini mulai jam 11.10 ya Bu. Iya, Ibu. Kalau di sini ya sudah mau jam 11, Bu. Ya, lewat. Oh, lewat 2 menit, Bu. Oh iya, 11 lebih 2 menit sama Ibu. Oh iya. Oh jam 10 ya ini. Oh iya, Bu. Jam 10. Beda 1 jam, Bu, di sini dengan. Oh iya. Makanya saya itu terburu-buru, Bu. Takut ketinggalan Bu Dharma. Iya, Bu. Di Ini kan Sumsel Bu, di baru jam Sulawesi 10 Barat, lewat 5 Bu. beda 1 jam. Iya. Di sini jam 10 lebih 3 menit. Oh iya. Ya Kalau sama ini Bu, sama jam Bu, 11, Bu, sama. lewat 2 menit. It- Iya. Sebentar saya mau calling Bu. Ini dulu ya Bu ya. Bu Iya, apa? Bu. Bu Leli ya Bu. Bentar, Iya, Bu. sebentar. Barangkali Bu Leli ketinggalan nanti. Sebentar. Belum masuk 1 dosen. Assalamualaikum, Ibu Laili. Bagaimana Ibu? Sudah bisa mulai? Keluar lagi. Kenapa keluar gitu? Ada sih Mami, tapi itu ya.
Bagaimana Pak Jalal, sudah dimulai? Sudah, silahkan Bu. Sudah siap. Oh iya Bu, Silakan, iya Siap, Bu. siap, siap. Terima kasih Bu ya. Pas dulu. Assalamualaikum. Berdiri siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, akan dengan kehadiran kalian, kan? Dengarkan namanya masing-masing. Rasmi, Anhar, Murlaini, Siapa? Oh iya, nanti bisa ya. Dunia, Tina Pranyati, Hadir Bu. Revan, Hadir Bu. Nanda, Rusni, Sirama, Hadir Bu. siapa? Panas Bu. Oh iya, Sakir, Sariba, Elizabeth Hadian, Hadir Bu. Bahar, Hadir Bu. dan Boris. Hadir Bu. Ya, semoga teman yang sakit cepat berbeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, coba Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Saya coba, silakan kita. Identifikasi nilai-nilai kehidupan yang tergambar dalam teks. Ya, bagus. Alhamdulillah, Ibu senang karena di antara kalian ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin, ya. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis unsur intrinsik terpen. Ya. Jadi masih berkaitan dengan teks terpen. Ya, mereka. Ada dua kompetensi dasar, yaitu menganalisis unsur intrinsik kembang cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Menganalisis, ya. Nah, selanjutnya
Indikator pencapaian kompetensi. Menentukan Ada dua ya. Yang pertama, menentukan unsur yang kedua, prinsip perikatan dan ya. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran kita ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan kegiatan berdiskusi dalam kelompok, berkoordinasi, mampu menentukan unsur intrinsik. Kemudian yang kedua, melalui berdiskusi di kelompok, peserta mampu menguraikan unsur intrinsik. Ya. Ya baiklah, kita akan masuk pada materi yaitu mengenai cerpen. Nah, apa itu cerpen? Cerpen adalah yang disetakan pada satu tokoh dan satu situasi. Nah, cerpen juga ini biasa disebut juga dengan bacaan sekali dulu. Ya, karena kenapa? Bacaannya tidak terlalu panjang. Ya. Jumlah kata dalam cerpen yaitu hanya berkisar 500 sampai 5.000 kata. Jadi durasi waktu untuk membaca cerpen yaitu hanya sekali 10 menit sampai setengah jam saja. Ya. Jadi berbeda dengan ya, selanjutnya unsur pembangun cerpen. Ya. Jadi cerpen ini memiliki dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik, pembangun dari dalam cerpen. Kemudian yang kedua unsur ekstrinsi atau pembangun dari luar cerpen. Nah, kita ibaratkan cerpen ini adalah sebuah bangunan ya. Jadi yang menjadi komponen pembangun dari dalam adalah unsur intrinsik. Kalau yang menjadi komponen pembangun dari luar unsur ekstrinsi. Jadi ini itu di dalam berarti berasal dari cerpen itu sendiri. Ya, kemudian ada pun unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah ya, mari kita uraikan satu persatu ya. Ya, tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Iya, bagus. Jadi tema itu merupakan gagasan pokok atau ide pokok atau ide dasar yang mendasari seluruh rangkaian cerita. Ya. Kemudian pada umumnya tema itu ditulis oleh pengarang jalan tersurat. Ya. Jangan tampak dari bacaan itu. Tetapi untuk merumuskan tema, kita terlebih dahulu mengenali rangkaian yang terjadi dalam peristiwa itu. Ya, baik. Selanjutnya tokoh dan pedoman. Ya, kita urai dulu apa itu tokoh. Ya, ada yang tahu apa itu tokoh? tokoh adalah orang Ya, orang-orang yang diceritakan dalam disebut juga dengan para pemeran. Sedangkan penokohan merupakan cara pengarang karakter tokoh dan cerita. ya, cara menggambarkan karakter tokoh ya, Dalam cerita dalam cerita. Kemudian tokoh itu terbagi menjadi apa yang pertama? Tokoh
Ya. Jadi tokoh itu ada 3. Yang pertama tokoh protagonis. Protagonis ini merupakan tokoh sentral dalam cerita itu. Kemudian tokoh antagonis merupakan tokoh jadi dibanding di tokoh antagonis dalam ya. Kemudian ketiga tokoh antagonis. Penengah dan tokoh lawan. Iya, menjadi penengah saya. Penengah tokoh utama. Penengah juga dari tokoh Lawan. lawan. Kemudian latar atau setting. Latar itu terbagi menjadi terdiri dari Tempat, waktu, suasana ya, terdapat dalam berita. dan suasana. Pada tempat gimana ya? Gimana ceritakan dalam cerita gimana tempatnya. Kemudian kalau waktu berhubungan dengan orangnya atau jamnya. Kemudian suasana, latar suasana. Ya, bagaimana suasana dalam cerita? Apakah nyaman ya? Sedih, gembira, itu merupakan semua suasana. Yang selanjutnya apa? Alur. Apa yang dimaksud dengan alur? Alur merupakan pola pengembangan cerita dan bentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Ya, jadi alur itu merupakan pola pengembangan cerita, ya, atau berhubungan dengan ya akibat ya, atau bersifat kronologis. Nah, alur ini dalam pengembangan cerita harus menarik. Kemudian harus dipahami dan dipahami. Ya. Alur terdiri atas 3. Yang pertama, kita akan mulai. Apa yang dimaksud dengan alur maju? Yang dimaksud dengan alur maju adalah cerita yang disusun secara kronologis dan berurutan, ya, mulai dari awal masalah sampai ke akhir permasalahan. Ya, jadi contoh dalam cerita diceritakan sejak dia lahir sampai dia meninggal biasa. Pokoknya ceritanya itu bercerita terus sampai maju. Kemudian alur mundur. Apa yang dimaksud dengan alur mundur? Yaitu jenis cerita yang ditulis oleh pencerita atau pengarang dengan menggunakan alur cerita sebagai pembukaan. Ya. Kemudian disusun secara berurutan sampai pada bagian saat ini. Itu dimaksud dengan alur mundur. Ya. Kemudian yang ketiga, alur campuran. Alur campuran ini merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur, yaitu pencerita menyajikan cerita secara urut. Setelah itu dia bercerita lagi masa lalu, ya. Maksudnya diceritakan kembali cerita itu secara berurutan. Setelah itu dia ambil lagi cerita masa lalu. Itu yang dimaksud dengan alur campuran. Ya, selanjutnya sudut pandang. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Ya, jadi yang dimaksud dengan sudut pandang yaitu strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita, ya. Atau biasa juga dikatakan cara pengarang memposisikan dirinya dalam cerita, ya. Ya, kemudian sudut pandang itu terdiri atas berapa? Iya, ada 3.
sudut pandang orang ketiga. Nah, bagaimana kita tahu bahwa pengarang itu berada di sudut pandang orang pertama? Menggunakan kata aku. Ya, di dalamnya ada kata ganti aku. Ya. Berarti kalau ada cerita atau cerpennya di dalamnya ada kata ganti aku, berarti pengarang itu berada di sudut pandang orang pertama. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa pengarang itu berada pada sudut pandang orang yang kedua? Iya. Hah? Sudut pandang orang yang kedua. Yaitu pengarang menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu kamu, ya. Kata-kata kamu berarti pengarang ini berada pada orang kedua, seperti orang kedua. Kemudian sudut pandang orang ketiga. Bagaimana kita tahu? Iya. Ya, selain ada kata dia dan mereka, pengarang juga menyebutkan nama tokoh sebagai nama gitu ya. Jadi kalau ada misalnya tokoh yang di cerita itu berarti pengarang itu memposisikan dirinya di luar cerita. Atau ada kata dia dan mereka, berarti dia sudut pandang ketiga dan kedua. Iya. Ya, kemudian yang terakhir adalah apa itu amanat? Iya, jadi amanat itu pesan para penulis atau pengarang cerita yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pembacaan. Kemudian perlu kita tahu pada ujungnya amanat itu tidak jauh dari tema, ya. Tidak jauh dari tema. Misalnya temanya tentang perjuangan. Pasti amanatnya itu tentang ya bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Ya, cukup sekian untuk materi kali ini. Bagaimana ada yang belum mengerti tentang materi yang dipaparkan? Ya. Baik. Kalau begitu, Ibu akan meminta ketua kelompok untuk membagi kelompok ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam bentuk diskusi, ya. Sebelumnya saya minta ketua kelas untuk membagi kelompok sebanyak 4 kelompok, ya. Di dalam satu kelompok ya coba ketua kelas untuk membagi kelompok. Silakan Bapak. Ya, silakan bagi kelompoknya. Sudah Ibu. Ya, silakan bagi kelompoknya. Yang kelompok 1 saya sendiri, Aulia dan Maria. Yang kedua kelompok 2 Nida, Rusni, Tiwi, Kurnia. Coba. Yang kelompok 3 Adik, Polis, Jaya, Ahmad. Yang keempat Karena Tasya, Edi,
Ya, keempat. Dua belas. Ya, coba ngomong gini. Kerja KPD-nya perhatikan kecil. Jadi, Ibu minta agar lembar KPD dan teks cerita yang saya berikan tadi diusahakan kalian berdiskusi dalam kelompoknya ya. Menentukan unsur-unsur jadi cerpen dengan peta. Jadi kalian berdiskusi dalam kelompoknya. Setelah itu kelompok mendiskusikan hasil diskusi dan yang lain menanggapi ya. Yang anak-anak bekerja dalam kelompok. Sudah mengerti kelompok dua?
Bagaimana Bunda? Sudah selesai hasil kerjanya? Saya waktu untuk presentasi sudah cukup, dan saatnya untuk waktu berdiskusi sudah cukup, saatnya untuk mempresentasikan
hasil kerja kelompok kalian ya. Jadi kita ada kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kemudian kelompok lain menanggapi atau menambahkan ya. Silakan kelompok berapa yang presentasi lebih dulu? Ya, kelompok tiga. Silakan kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arman dan rekan saya yang bernama Jaya. Kami dari kelompok tiga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sisi indirect statement dari kelompok dan kelompok. Ini akan zaman yang bisa warga tersebut dapat dilihat pada kelompok sebagai tren dia memang berharap dia memang berharap baik pada yang penting dimaksud tidak baik apa yang dikatakan orang-orang di sekitarku dan juga sesuai dengan pengalaman yang itu bahwa kita yang bergerak aktif namun mengikuti wajah apa pasti dia berada di orang wanita. Ibu dengan warga kesehatan dan penyayang akan tersebut dapat dilihat dari salah satu tempat intervensi sepanjang hati-hati ya kalau tidak dilarang terus memiliki utang ketika apa dan kemudian izin khawatir. Ayat yang merasa memang dan penyayang akan tersebut dapat dilihat dari salah satu kutipan yang berdasarkan itu hati-hati anak kalau ada apa-apa untuk diri saya sendiri banyak berdoa di jalan masjid doanya saat beribadah kawari saya kalau sudah sampai bisa sampai kita yang itu dengan mimpinya lelaki berkelas merah dengan warna yang yang jelas dari sopan santun dan romantis, watak tersebut dapat dilihat dari beberapa kutipan yang terkait sebagai budi, tetapi bahwa kita dengan itu sambil tersenyum, sudahlah kita terlalu dipikir cinta, tak usah karena ekspresi wajah ini tahu pesan padamu, bukan membuat kesal padamu, aku malam ini tersenyum sendiri dalam minatnya dan itulah hasil diskusi kami mengenai isu indirect statement dari kelompok yang berlebihan. Apa anda yang kita pasang? Ya, bagaimana kelompok lain akan atas hasil diskusi kelompok satu. Ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Meida, saya kelompok dari kelompok 2. Saya ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai tokoh dan tokohan. Diri dengan watak baik, soleha, kepala, terkadang bertebaran, selalu bersikap kebetulan. Pasti kecil ini karena betapa kerasnya kehidupan mereka. Melihat dompet itu tak begitu banyak yang sana. Jika sedikit saja, mungkin dapat membantu mereka. Mereka tidak memiliki berbohong. Kaulah memiliki berbohong. Aku yakin bahwa mereka membutuhkan uang dari orang lain. Baik, istilah saya tambahkan. Saya ini tidak membedakan bersama usul aku lagi obatkan.
Apa ada yang masih mau ditambahkan? Mana biasanya yang dimakan tapi tidak ada Bu. Oh, ya, benar. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu dong presentasi dari kami tadi. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama memperhatikan hasil kesulitan mengenai unsur intrinsik evidence. Baik, saya serahkan kepada rekan saya untuk membacakan hasil kesulitan. Tiga, rasa kesalahan. Keempat, tiga, masa sering signifikan. Terbangun dan sertifikat di dalam kamar stasiun telegram, sistem yang beriman. Kereta bergerak meninggal di neraka. Aku berlari menarikkannya bersama ayahku, bawa barang itu berat. Tepat di depan pintu kereta aku berdiri. Di taman bunga, kemudian dilihat, apa ada tetap lagi terpikirnya, hingga diperiksa taman yang penuh dengan besar. Dengan besar yang kelima, beberapa menit kami berjalan, kami pun tiba di sebuah masjid. Di bawah sering tiba tempat hingga yang terakhir yaitu di bawah yang sangat indah. Di sebuah aliran sederhana yang hidup bersama. B. Waktu dini hari sering beriman. Mataku sedikit terbuka. Bertanda di pindah semalam di dalam saya dan menunjukkan seperti yang lain. Pagi hari dengan iman. Di pagi hari yang cerah dengan jalan yang tidak sudah sangat cukup untuk menyegarkan penyelidikan ini. Kembali berdasarkan beriman. Perjalanan jauh aku belum sholat zuhur. Biarlah mereka bisa di goreng hari ini berdasarkan beriman. Juga akhirnya setelah beriman empat menit aku harus berjalan 2 stasiun. Cek 2 stasiun. Jadi kesenian terlalukan stigma terdengar semangat berjudul nyaman kita dengan kehidupan sudah termani tidak terlibat dengan kekuasaan yang sesekali berada pada tempat berlaku melangkah menuju kereta agar menemukan bisa hidup sejak tahun menggerakkan media juga akhirnya dapat untuk tambah saja tidak pernah fasilitas salah yang menemukan kuat hidup bersama pada awal dan semoga terusnya penerbangan kembali sehingga bersama ini enggak sesuai dengan kehidupan. Aku tersering terjebak menegar ke arah langit biru. Sungguh inilah salah satu keindahan paling sebenarnya kekuasaannya yang lain. Nomor 24 kemudian
begitu menunjukkan perubahan warna yang berbeda. Keju membentuk sebuah ketentuan yang begitu luar biasa. Karena itu membuat berubah akan segalanya. Kita beberapa tahun. Hal seperti kehidupan. Jemaah pun banyak. Ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang beristirahat, dan masih banyak lagi. Baik di keluarga seperti kami, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ya, silakan memulai proses ini. Saya dari satu ini menambahkan Pak Maka adalah bagian ketika kaum menganggap seperti yang menjadi pada masalah tempat dan waktu dan jadinya peristiwa serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menunjukkan peristiwa. Sekian terima kasih. Gimana? Ada lagi yang membahas punya kasih? Kita bicarakan kami yang sendiri dan bicara masalah begitu orang berbeda. Hari apa sih? Ya, bagaimana kelompok 3? Ya, kami mohon. Silakan saksikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Dan akan dibacakan oleh rekan saya. Sudut pandang. Contoh cerpen dari pagi sampai siang dan pon yang pagi memang penuh. Namun ternyata lama-lamaan penutupan satu persatu dari peta. Betul mulai kosong. Pada pagi cerpen yang berkunjung adalah stasiun dan penuh dan akhir. Jadi aku masih duduk di mereka akhir, yaitu di malam. Sedih juga, aku masih tetap harus melakukan pemandangan. Sambil itu saya bergerak kereta. Aku bergerak dari bukan yang baru dalam bergerak dengan tadi. Itu tidak untuk berbang. Saya memegang kamera kesadarnya. Dia memotret segala yang harus dikendaranya. Dan dia seperti memotret siapa. Rasa mundur pun mulai muncul. Kembali ke dalam. Sepertinya dia bisa mengambil sesuatu. Bagaimana kita amanah. Jangan berprasangka buruk terlebih dahulu kepada orang lain. Kita mengetahui kebenaran yang sebenarnya dari orang lain. Dalam cerita ini diceritakan ketika rasa bahwa lelaki berpose merah itu orang yang angkuh. Akan tetapi setelah dekat dengan lelaki tersebut, barulah dia merasa bersalah karena bersama putri itu bersalah. Yang kedua, jangan tidak marah kepada seseorang. Bisa dikatakan pada cerita bahwa ini selalu dengan marah. Urusan banyak kepada lelaki yang bersensitif di kereta. Pada akhirnya kemarahan tidak dapat membuatnya merasa malu dan merasa bersalah. Ketiga, semuanya segala kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah. Dalam seperti mengingatkan kita akan program Allah yang ada di kita harus bisa mengukurnya karena kekuasaan itu merupakan suatu keindahan yang dapat kita rasakan. Yang keempat, urusan kita hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu kapan kita itu akan datang. Kita harus percaya bahwa suatu saat Allah akan menunjukkan jalan yang indah dalam kehidupan kita itu. Tinggal keyakinan dan kesabaran yang harus dimiliki. Dalam cerpen tersebut, aku ceritakan terkira bahwa ini pada akhirnya harus berpisah dengan ucapan itu sebelumnya. Walaupun tidak yakin bahwa suatu saat kita itu akan dapat kembali.
Yang penting kita dan kita Surat tadi hasil diskusi kami ada yang menyampaikan kesepakatan. Ya, gimana kelompok ini? Ya, silakan. Kenalkan nama saya Rani Sufi. Saya ingin menambahkan titik pandang karena toko yang ada di sistem tersebut dipegang sebagai atur yang merupakan utama 2 batas 4 waktu suasana 3 amanah 5 merasa otoritatif yang itu orang yang angkuh tapi setelah dekat dengan laki-laki tersebut barulah dia merasa bersalah dan bersuka nyata salah saya dengan ini Gimana contoh lain? ya saya Oh ya. Silakan. Saudara ada kami kerja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi diperjelas oleh kelompok 3 mengenai sudut pandang, ya. Jadi dia melakukan sudut pandang peran pertama, ya, yaitu aku. Jadi posisi kami di sini ada pencerita yaitu sudut pandang pertama. Terakhir kelompok 1, ya silakan presentasi hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Maria dan rekan saya bernama Barat. Kami dari pesantren ingin mendemonstrasikan hasil diskusi kami tentang usul skripsi, yaitu tema alim. Yang pertama tema kita sering jaga diri baik yang kedua tetap semangat jangan lupa yang terminal sehat dari tubuh baik dari kesehatan saya dan menjadi semangat semuanya bisa perangkat bagi kehidupan ini jatuh dengan mata yang dulu baik dengan yang kedua alur karena usia yang terjadi pada cerita tersebut tidak sesuai kejurutan waktu yang mampu dan faktanya cerita tentang peristiwa di waktu yang sebelumnya karena saat sebelumnya di kesenian dan berbunyi terlalukan musik dan grup terdengar bersemangat berhidup besar dan mimpi mataku sedikit terbuka bertanda mimpi dia malam ini adalah bersama jam kita pukul 3:00 aku tetap terbangun bukan berada di malas bayati sekitar diri musik dan mendengarkan penuh dengan makna berjalan ini akan selalu diingat di dalam terindah tidak lupa sejak saat itu aku semakin merasakan hendaknya harus berikut. Aku tak tahu dia ada di mana. Yang pasti untuk saat ini yang harus aku lakukan adalah mencapai cita-citaku, menjadi banggaan orang suatu dan dapat menjadi manfaat bagi orang lain. Aku yakin suatu saat dia akan datang kembali dan kapan tinggal menunggu waktu yang tepat dan bisa kita. Jadi inilah apakah ini yang dan kata menempatkan Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin mengembangkan dari hasil kerja kelompok 1? Silakan. Dalam baiklah. Sekian terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Baik.
Saya sangat senang ya dari pemaparan hasil kita lihat semuanya benar ya. Jadi kembali waktunya kami saatnya itu ingin mengevaluasi atau memberikan penilaian. Ya. Jadi ibu mohon agar buku yang sudah di atas meja agar diberikan evaluasi dan siapkan alat tulis. Oke, ya. Yang kedua, sebelum kalian kerjakan, perhatikan dulu baju yang ada di KPD ya. Yang ini kalian baca soalnya baik-baik, lalu memilih jawaban yang dianggap paling benar. Ya, silakan bertanya.